Halo adik-adik, berjumpa kembali bersama kakak dalam pelajaran fisika. Kali ini kita akan belajar tentang siklus termodinamika. Nah, sebelum lebih jauh mempelajari siklus termodinamika ini, apa saja siklus-siklus termodinamika, maka kita harus pahami dulu apa pengertian dari siklus. Nah, pada aplikasi hukum satu termodinamika, khususnya untuk proses isotermal, seluruh kalor yang diberikan kepada sistem dapat diubah menjadi usaha yang besarnya adalah W sama dengan N RT ln V2 per V1. Nah, apa maksud dari rumus ini? Nah, jadi rumus ini menunjukkan bahwa agar kita dapat melakukan usaha secara terus-menerus, tidak mungkin hanya dilakukan hanya dalam satu proses saja atau satu proses isotermal. Karena proses itu akan berhenti ketika V ini mencapai batas maksimumnya. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah piston berada pada sebuah tabung. Nah, kemudian piston ini mengalami ekspansi hingga posisinya di sini. Nah, ketika kita ingin melakukan usaha secara terus-menerus, maka kita harus melakukan apa? Kita harus membuat piston ini kembali ke keadaan semula. Nah, jika dia tidak kembali ke keadaannya semula, kemudian akan melakukan ekspansi lagi, maka piston ini akan berhenti pada V atau pada volume yang maksimum nih ketika dia telah mencapai volume maksimum. Nah, bagaimana caranya supaya dia bisa melakukan usaha secara terus-menerus? Maka kita harus mengubah dia setelah mencapai volume maksimum ini, kita harus merubahnya ke keadaan awal lagi. Nah, inilah yang dinamakan dengan siklus. Nah, agar dapat mengubah kalor menjadi usaha lagi, maka sistem harus dikembalikan ke keadaan semula. Nah, jadi apa yang namanya siklus adalah rangkaian proses yang membuat keadaan akhir sistem kembali ke keadaan awalnya. Nah, inilah pengertian dari siklus. Nah, kemudian apa contoh-contoh dari siklus termodinamika ini? Nah, adik-adik pasti pernah mendengar yang namanya motor 4 tak atau motor 2 tak. Nah, apa sih maksudnya motor 4 tak atau motor 2 tak ini? Nah, jadi motor 4 tak atau motor 2 tak ini merupakan salah satu contoh siklus termodinamika. Untuk lebih jelasnya, kakak akan memperlihatkan gambar. Nah, ini adalah sistem piston. Nah, jadi ini adalah piston. Nah, kakak berikan penjelasan tentang gambar. Ini adalah piston dan ini adalah stang seher. Ini adalah poros engkol. Kemudian ini adalah katup. Nah, di sini katup yang akan terbuka atau katup masuk. Nah, disinilah tempat masuknya udara yang bercampur dengan bensin. Nah, ini adalah katup keluar, yaitu katup setelah terjadi pembakaran maka akan mengeluarkan yang namanya asap. Nah, jadi biasanya eh, wujudnya itu dapat kalian lihat ketika keluar dari knalpot. Nah, di sini dikeluarkan asap-asap atau bahan-bahan sisa pembakaran. Nah, di katup ini adalah katup katup masuk. Nah, tempat masuknya bensin dan udara ini adalah katup pembuangan. Nah, kemudian adik-adik udah tahu bahwa ini adalah piston, ini adalah stang seher,
Ini adalah poros engkol, ini adalah katup pembuangan, dan ini adalah katup pemasukan. Yaitu katup masuk ini adalah katup di mana melalui sinilah bensin dan udara itu masuk. Nah, kemudian katup pembuangan ini adalah katup di mana tempat dikeluarkannya sisa-sisa zat-zat sisa hasil pembakaran. Nah, kemudian, sekarang kita akan mempelajari mengapa sih dia dikatakan atau dia dibilang 2 tak atau 4 tak. Nah, kakak akan menjelaskan bagaimana proses kerjanya. Nah, ini ada gambar. Nah, kita melihat gambar dulu. Coba kalian perhatikan gambar pertama, gambar kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, saat gambar pertama ini terjadi yang namanya proses di mana udara dan bensin masuk. Nah, udara dan bensin masuk, bercampur di sini. Nah, sehingga masuk di sini nih bensin, ini udara. Nah, misalkan saja. Nah, di sini mereka bercampur. Nah, kemudian setelah bensin dan udara masuk, maka piston ini akan turun. Nah, menyebabkan volumenya bertambah. Nah, di sini terjadi proses pemuaian isotermal. Nah, atau isotermik. Nah, pada langkah satu ini, pada proses satu ini. Nah, pada gambar 2, setelah silinder ini penuh dengan bahan bakar dan bensin, ini udara dan bensin. Misalkan saja bensinnya warna kuning. Setelah mencapai ini titik bawah yang di sini atau titik bawah maksimumnya ini, maka setelah dia penuh maka dia akan dikompresi ke atas. Nah, maka dia akan dikompresi. Maka volumenya lama-kelamaan akan turun. Nah, ini contohnya nih yang persamaan 3, yang gambar 3. Nah, karena tidak ada kalor pada gambar 2, karena tidak ada kalor yang masuk dan keluar, maka proses 2 ini adalah proses penyusutan adiabatik. Nah, jadi kan kita sudah belajar tentang proses adiabatik di mana tidak ada kalor yang masuk dan keluar. Nah, saat terjadi proses ini, terjadi penyusutan atau ditekan ke atas, maka dia dikatakan penyusutan adiabatik. Nah, kemudian gambar C. Nah, setelah terjadi penyusutan adiabatik, maka piston akan didorong ke atas. Nah, setelah itu terjadilah yang namanya penyusutan isotermal. Sampai piston ini menumbuk. Nah, ini adalah gambar busi. Nah, sampai dia menumbuk ini ujung busi ini sehingga menimbulkan percikan api. Nah, ini gambar nomor 3. Kemudian, gambar nomor 4, setelah piston menumbuk busi atau pematik api, terjadi pembakaran bahan bakar. Nah, karena ada percikan api di sini, nah karena campuran antara bensin dan udara, nah setelah terjadi percikan api maka akan terbakar. Nah, setelah terbakar, maka piston ini akan didorong ke bawah. Nah, sehingga terjadilah proses nomor 4 ini. Nah, terjadi pembakaran bahan bakar dan bensin di sini akibat percikan dari busi. Ini menyebabkan suhu sistem naik. Akibatnya di dalam silinder terjadi pemuaian adiabatik. Nah, tadi di sini kan pada saat langkah nomor 2, gambar nomor 2 ke nomor 3 terjadi yang namanya penyusutan adiabatik. Sedangkan dari proses 3 ke proses 4 ini terjadi yang namanya pemuaian adiabatik.
Nah, akibat suhu meningkat. Nah, kemudian gambar nomor 5, terjadi penyusutan isotermik. Nah, setelah dia sampai titik bawah maksimumnya piston ini, maka dia akan kembali lagi naik. Nah, disinilah terjadi penyusutan isotermik dan pembuangan gas. Nah, pada gambar nomor 5 ini, nah, ini coba kalian lihat, ini katup pembuangannya ini terbuka. Nah, pada saat gambar nomor 1, katup masuknya ini terbuka. Nah, sehingga bensin dan udara masuk melalui sini. Nah, kemudian nomor 2, tidak ada katup masuk atau katup keluar yang terbuka. Nah, nomor 3 juga begitu, nomor 4 juga begitu. Nah, maka di nomor kelima ini terjadi pembuangan. Artinya katup pembuangan ini terbuka dan zat-zat sisa pembakaran pada rangkaian proses ini dikeluarkan melalui katup pembuangan sehingga ini agak turun ke bawah. Nah, jadi gas-gas yang ada di sini dibuang. Nah, sehingga kalian bisa melihat pada knalpot motor kalian muncullah yang namanya gas. Nah, asap berupa asap. Nah, disinilah keluar. Nah, jadi inilah yang dinamakan mesin 4 tak. Karena kenapa? Meliputi rangkaian dari masuknya, nah, kemudian ke nomor 2, kemudian ke nomor 3, kemudian ke nomor 4, kemudian ke nomor 5. Nah, jadi sebenarnya yang dinamakan 4 tak ini adalah proses 1, 2, 3, sampai 4. Nah, proses 5 ini kenapa tidak dikatakan langkah juga? Karena proses 5 ini akan menuju ke proses pertama lagi. Nah, maka setelah proses 5 ini maka akan kembali lagi ke proses pertama ini. Nah, inilah kurang lebih penjelasan tentang mesin 4 tak, yaitu proses pertama adalah proses pemasukan, kemudian proses kedua adalah proses kompresi. Nah, kompresi. Kemudian proses ketiga adalah proses pengapian. Pengapian. Proses keempat adalah proses pemuaian. Dan proses kelima adalah proses pembuangan. Nah, jadi kenapa dikatakan 4 tak? Karena meliputi keempat proses ini. Nah, inilah maksudnya mesin 4 tak. Ketika bensin masuk, kemudian terjadi kompresi, kemudian setelah terjadi kompresi maka piston naik ke atas, kemudian terjadi tumbukan antara piston dengan busi sehingga menimbulkan percikan api, akhirnya meledak. Kemudian karena terjadi peningkatan isotermal di sini, maka terjadi peningkatan suhu di sini, maka piston ini akan didorong lagi ke bawah. Nah, setelah sampai di bawah, maka piston ini akan didorong ke atas lagi pada proses 5 untuk membuang zat-zat sisa hasil pembakaran. Nah, untuk pertemuan kali ini kakak cukupkan sampai sekian. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.